Protestan lahir karena rangkaian faktor sejarah, teologis, dan pastoral di dalam gereja barat pada akhir abad pertengahan yang memuncak pada reformasi abad ke-16. Pada waktu itu, banyak orang, termasuk imam, biarawan, dan teolog, melihat adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam kehidupan gereja, terutama di tingkat praktik, bukan pada iman inti. Salah satu yang paling disorot adalah penyalahgunaan indulgensi, yaitu kesan seolah-olah pengampunan dosa bisa dibeli. Hal ini menimbulkan skandal dan kebingungan umat, serta memberi kesan bahwa keselamatan bergantung pada uang, bukan pada rahmat Allah. Selain itu, terjadi krisis otoritas dan pembinaan rohani. Banyak uskup dan imam kurang hadir sebagai gembala, sementara umat semakin lapar akan pengajaran kitab suci. Pada saat yang sama, kitab suci jarang diakses langsung oleh umat, karena terbatas pada bahasa Latin dan penafsiran resmi gereja. Dalam konteks inilah Martin Luther, seorang biarawan Katolik, pada tahun 1517 menyampaikan kritik dan seruan pembaruan. Awalnya, ia tidak bermaksud mendirikan gereja baru, melainkan mengajak dialog dan reformasi dari dalam. Namun, perbedaan pandangan teologis, terutama mengenai keselamatan oleh iman saja, sola fide, otoritas kitab suci saja, sola scriptura, dan penolakan terhadap otoritas paus, akhirnya berkembang menjadi perpecahan. Faktor politik dan sosial juga berperan besar. Banyak penguasa Eropa mendukung reformasi karena ingin lepas dari pengaruh Roma, baik secara politik maupun ekonomi. Dengan dukungan ini, gerakan reformasi menyebar luas dan melahirkan berbagai gereja dan denominasi Protestan. Dari sudut pandang Katolik, reformasi Protestan adalah tragedi perpecahan, tetapi juga menjadi cermin yang menyadarkan gereja akan kebutuhan pembaruan. Gereja Katolik kemudian menanggapi melalui Konsili Trente, yang memperbaiki disiplin gereja, memperdalam ajaran iman, dan menegaskan kembali tradisi apostolik serta magisterium. Singkatnya, Protestan lahir karena gabungan antara kerinduan akan pembaruan, kesalahan manusia dalam gereja, perbedaan teologis yang mendalam, dan situasi politik zaman itu. Gereja Katolik melihat peristiwa ini bukan hanya sebagai perpecahan, tetapi juga sebagai panggilan untuk pertobatan, pembaruan, dan dialog ekumenis.